Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa kesedihan maupun nikmat yang berupa kesenangan. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika diberikan kesedihan jangan terlalu bersedih. Ketika diberikan kesenangan jangan terlalu senang. Karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji pada titik ini, supaya titik yang lebih tinggi lagi kita akan mampu untuk melewati masalah-masalah ini. Sama ketika kita masih sekolah, kita diberikan sebuah soal. Jangan sampai soal itu dijadikan sebuah persoalan. Karena soal itu supaya kita bisa menyelesaikan soal-soal yang lebih berat ke depannya. Dari mulai ke SD kelas 1 mungkin soalnya hanya 1 tambah 1. Tapi nanti ketika sudah naik ke kelas 2 akan lebih naik lagi persoalannya menjadi 2 tambah 2. 2 tambah 2 akan naik lagi menjadi 8 tambah 8. Dan naik lagi bukan hanya tambah-tambahan, tetapi akan menambah lagi perkalian dan pembagian. Oleh sebab itu, ketika panjenengan mendapatkan soal ujian dari Allah, mendapatkan masalah, jangan sampai masalah itu menjadi masalah. Jadikan masalah itu menjadikan diri kita semakin kuat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada sandaran yang lebih kuat kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Syura ini, di bulan Syura atau di bulan Muharram, ini sesuai dengan qadratullahnya Allah, di mana di bulan Syura ini adalah bulan kesedihan untuk kita umat Islam, karena di bulan ini cucu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kisahnya Karbala. Jadi di sini sudah menjadi sebuah nikmat dari Allah, menjadi sebuah jalan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa di bulan ini memang kita tidak boleh bersenang-senang. Kita di bulan ini harus berjuang. Kita di bulan ini harus ikut bersedih karena cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan anak-anakku semuanya, panjenengan yang harus panjenengan pahami bahwa 5 pondasi di dalam padepokan. Yang pertama, berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, apapun keadaannya, jangan sampai lepas untuk memegang tali Allah. Bagaimanapun keadaannya, seumpamanya terkadang panjenengan masih maksiat, belum bisa meninggalkan maksiat, terus jalankan sholat. Jangan sampai ketika panjenengan melakukan sholat lalu tidak mau menjalankan sholat. Ini menjadi godaannya setan, karena setan itu masuk melalui alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Was-was, buat apa saya sholat kalau saya masih maksiat, nanti saya nggak diterima. Hati-hati, ini adalah perkataan setan, ini adalah bisikan setan. Terus amalkan, terus jalankan sholat sampai pada akhirnya panjenengan tidak lagi melakukan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, santri Padepokan Nurjati harus mengamalkan sholawat, karena sholawat ini adalah kunci utama kita di dalam hidup di dunia. Dan sholawat adalah kunci utamanya dari setiap doa. Sedangkan doa adalah pusaka, adalah kekuatan terbesar yang kita miliki sebagai muslim. Maka terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat sampai pada akhirnya kita tidak lagi melakukan maksiat. Yang ketiga, santri Padepokan Nurjat Sejati harus berbakti kepada orang tua. Karena baik buruknya panjenengan tergantung bagaimana panjenengan ke orang tua panjenengan. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita pasti akan baik. Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Yang diperintahkan Allah yang pertama sholat, dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan, karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Walaupun kita sholat, kita setiap hari zakat dan sebagainya, tetapi kalau sampai durhaka kepada orang tua, maka hidup kita pasti akan sengsara. Kalau pengen hidupnya di dunia dan akhirat bahagia, maka harus berusaha untuk membahagiakan orang. Bilang itu aja, durhaka kepada orang tua. Apalagi kalau sampai berkata yang kasar. Suma a'udzubillahi min
Dan ini banyak sekali anak-anakku yang sudah terjadi di Padepokan ini. Banyak orang yang datang ke sini mengatakan dirinya disantet, mengatakan dirinya disihir, selalu sakit-sakitan, usaha selalu bangkrut. Kang, kamu saya ini disantet orang sakit-sakitan. Ketika saya rasakan, ini tentang ilmu rasa, nggih. Ilmu rasa ini tidak bisa diceritakan, bisanya hanya diamalkan. Karena ilmu rasa ini bisanya hanya dirasakan, tapi tidak bisa dicerita. Ketika diceritakan kepada orang, maka akan menjadi sebuah kekufuran atau menjadi kecindikan atau menjadi sebuah fitnah. Kecuali kalau sudah siap untuk dikatakan penipu seperti saya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum siap, anak-anakku jangan. Ketika panjenengan dzikir, merasakan ini dan itu, sudah, tidak apa-apa, dirasakan saja, tidak perlu diceritakan kepada yang lain. Ketika panjenengan meruqyah seseorang, seperti orang Tulungagung yang datang ke sini itu, insya Allah besok saya akan ke sana. Ketika diruqyah, keluar paku dari mulutnya. Ketika dironsen di rumah sakit, ada pakunya sekitar 27. Yang terakhir kemarin 9 dironsen di dalam tubuhnya. Apakah itu bisa diceritakan ke orang lain? Tidak, sayang. Karena ketika itu diceritakan, orang lain tidak akan percaya dengan kita. Terus ketika orang lain tidak percaya, apakah kita harus memaksa? Tentu tidak. Yang penting sebenarnya tidak menuduh orang lain dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. Tidak harus keyakinan kita dipercaya oleh orang. Biarkan dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Tetapi jangan sampai mencela. Paham ya? Itu yang paling utama. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat adalah baik kepada sesama. Nah, ketika panjenengan berbuat baik ini harus disertai dengan keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran. Tidak cukup hanya baik saja, karena kalau baik tidak lillah, nanti akhirnya kita akan ada perasaan yang tidak suka kepada sesama. Contoh, jenengan baik kepada teman, kepada tetangga, kepada orang tua. Jangan sampai berbuat baiknya hanya karena teman, tapi karena Allah. Dan yang kelima, ini santri semuanya harus cinta kepada negara. Karena cinta kepada negara adalah iman kita. Ketika kita cinta kepada negara, itu sebagian dari iman kita. Maka teguhkan pendirian. Jangan mudah untuk diadu domba. Jangan mudah untuk dihasut. Begitu banyaknya negara-negara di Timur Tengah hancur karena apa? Karena hasutan, karena kebencian. Dihasut warganya untuk membenci pemimpinnya, untuk membenci negaranya. Ini hati-hati saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya. Ini yang paling utama. Jadi fitnah di akhir zaman yang paling kuat itu adalah fitnahnya Dajjal. Kebencian. Jangan sampai ketika ada orang yang kelihatannya baik, tetapi pembicaranya hanya hasutan, kebencian, lalu panjenengan terhasut dengan itu. Ingat, panjenengan ngaji kitab, terutama ustadz-ustadznya ini, kalau kita ngaji kitab, jangan hanya untuk membenarkan orang lain, tetapi juga untuk membenarkan diri kita. Jangan sampai ketika berbuat baik, kebaikannya untuk menyalahkan orang lain. Berbuat baik untuk memperbaiki diri kita sendiri. Hati-hati sayang, apalagi sekarang ini ada musimnya dunia media sosial, yang di mana semua hal bisa dikatakan, semua hal bisa diucapkan, dan semua hal bisa dilakukan di situ. Kalau kita tidak pintar sebagai masyarakat untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, semuanya ditelan mentah-mentah, ini berbahaya sekali sayang. Ini pentingnya kita bermedia sosial dengan cara yang baik. Dipilah mana yang baik, apakah ini benar-benar, apakah ini tidak, apakah ini hoak, harus benar-benar dipahami dengan sepenuh hati, dengan kebersihan hati. Ingat, tontonan itu ditonton untuk hiburan. Jangan sampai menjadikan kebencian, jangan sampai menjadikan kehancuran. Hati kita rusak. Sesuatu hal yang selalu didengar yang buruk-buruk, maka pikirannya pasti nanti akan buruk dan tindakannya akan buruk sayang. Hati-hati. Selalu mendengarkan yang baik-baik. Karena dari mendengarkan yang baik-baik, pikiran kita akan baik dan tingkah kita pun juga akan baik. Makanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan menentukan apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan akan menentukan apa yang kita dapatkan. Selalu berpikir yang baik, mendengarkan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, sabar. Sekarang panjenengan saya ajak untuk sholat langsung di tanah, tidak memakai alas. Sering saya ajak duduk untuk dzikir, untuk panjenengan ini berzikir, terutama untuk bertafakur. Bertafakur itu berdiam diri. Berdiam dirilah
sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah. Tidak usah terlalu menanggapi hal-hal yang tidak penting. Berdiam dirilah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah tidak tidur. Allahu Akbar. Allahu Jadi ketika panjenengan duduk di tanah, ini supaya panjenengan bisa belajar wataknya tanah. Tanah itu wataknya adalah diam. Tanah itu adalah wataknya sabar. Dan tanah tidak pernah membalas keburukan. Ketika tanah diinjak-injak, ketika tanah dikasih kotoran, ketika tanah diludahi, tapi tanah tetap diam dan bahkan menumbuhkan tanaman untuk kita makan. Makanya ketika panjenengan semuanya tidak memakai sandal seperti ini, sampai saya pernah masuk ke bank disuruh keluar sama banknya, padahal waktu itu saya mau bayar utang, disuruh keluar sama tukang banknya karena saya nggak pakai sandal, karena sudah menjadi kebiasaan saya. Bukan berarti kalau saya itu wali, saya itu kiai, saya bukan kiai, saya bukan wali. Saya ini hanya pemulung rongsok, tetapi saya belajar bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting kita harus berbuat baik. Tetapi ingat anak-anakku, ketika panjenengan berbuat baik, pasti akan diuji dengan ujian dari Allah. Berbuat baik tidak hanya cukup berbuat baik, karena berbuat baik harus lillah. Seperti tadi pagi ketika panjenengan ngaji sama Abah, kita ngaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah, Kang Maha Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillah. Lillah sudah semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Orang mau berkata seperti apapun, itu adalah ujian dari Allah. Ketika kamu dipuji, itu adalah ujian dari Allah. Dan ketika kamu dicaci, dibully, itu juga ujian dari Allah. Tergantung bagaimana panjenengan, apakah benar-benar semuanya karena Allah, lillah, benar-benar lillah, namanya lillah karena Allah, atau hanya karena masih makhluk. Kalau kita berbuat karena makhluk, ketika kita berbuat baik, saya sudah berusaha doain orang, saya sudah berusaha nggak tidur malam mendoakan untuk santri-santri saya, untuk orang yang datang, tapi ternyata saya malah dibully, dicaci. Kalau hanya karena manusia, sudah saya tutup, saya usaha yang lain banyak. Tetapi kalau di jalan Allah, karena Allah, tidak sayang. Saya ditempatkan oleh guru saya di Blitar, karena memang sudah pasnya saya di Blitar, sudah tahu tempatnya di sini. Oleh sebab itu sama kiai saya berada di tempat ini. Jadi untuk semua anak-anakku, panjenengan semuanya sekarang apa aja untuk bertafakur, berdiam diri, jangan terlalu banyak berdiam, jangan banyak terlalu bergerak, tapi lebih banyak berdiam memasrahkan semuanya kepada Allah. Lemah, teles, Gusti Allah yang, jadi semuanya dipasrahkan sama Allah. Santri harus sabar. Santri adalah adabnya yang paling utama, seperti kitab yang diterangkan oleh Ustadz Surtam yang bunyinya alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majamui habi bayani ilingo ilmu angin cerita ake Kang Furtelo, diterangkan dengan sedikit-sedikit. Santri yang pertama harus sabar. Itu adalah kekuatan kita yang paling besar. Kekuatan kita sebagai umat muslim yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sabar. Sabar itu hikmahnya luar biasa sekali sayang. Ketika panjenengan dibully, sampean dicaci, sampean difitnah, sampean diam, maka panjenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Amin. Oleh Allah. Tapi kalau sampai membalas cacian, membalas bulian, tidak akan mendapatkan hikmah apapun kecuali hanya menuruti hawa nafsu. Ma'udzubillahi min jalik. Kesaktianmu adalah Kesabaranmu. Kesaktianmu adalah Kesabaranmu. Kesaktianmu adalah Kesabaranmu. Santri harus Sabar. Allahu Akbar. Barakallah. Sekarang kita jalankan tafakurnya, sholatnya. Dan ketika sholat, saya minta untuk tidak usah di video. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, dan baik kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qomat.